Ah, langsung kan Kerinci. kerinci ini kita udah tahu kan gimana caranya, apa yang harus dipersiapkan. Kalau ini enggak dia datang naik lantai 2 masuk kamar langsung mulai ya. Itu cara yang mengobati yo. Cara yang mengobati seperti tangan atau gimana, pakai baca mantra naik atau caranya Bang. Caranya gini kalau dilihat dari segi pengobatan dengan kita orang kerinci emang jauh ibaratnya. Kalau kita di kampung masih ada lah baca ayat inilah, izinnya lah ke yang siapa yang dia nuntut kan gitu kan. Kalau ini enggak, tanpa ada baca-baca normal inilah mulai timbul curiga yang kedua. Oh, curiga itu Bang. Ya mah ngomong lagi ya, saya paranormal bisa minta minuman keras. Saya paranormal bisa minta minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rocky Project Channel. Mengungkap misteri masyarakat yang tak terlihat. Nyata bersama tim Rocky Project Channel. Oke teman-teman, bagaimana keadaannya? Apakah Anda sehat saja di rumah? Alhamdulillah kalau sehat saya ya. Untuk teman-teman yang beragama Muslim yang saat ini sedang berpuasa, seperti yang saya ingatkan, imannya harus dikuatkan. Oke, jangan bolong-bolong puasanya ya. Dengan menonton video ini, sediakan handset. Oke, sediakan handset biar terdengar dengan jelas. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke pembahasan. Kali ini di sebelah kanan saya adalah seorang yang kita katakanlah orang biasa ya. Enggak spiritual enggak, tapi abang ini mempunyai pengalaman horor yang bisa kita katakan di luar nalar. Tapi saya juga tadi berbincang sedikit ya tentang cerita ini yang akan diceritakan kepada teman-teman di rumah. Tidak bisa dengan detail ya teman-teman, karena ini menyangkut pribadi seseorang. Malam semua. Kenalkan, nama saya Temi. Ini cuma pengalaman pribadi ya, dimana yang saya lihat di TKP tentang yang sangat nggak logika lah, dimana waktu itu sekitaran 5 tahun ke belakang, dimana saya pergi dalam acara pengobatan ada salah satu teman di daerah luar kota, dari kota Sungai Penuh. Cuman kalau dari segi logika untuk pengobatannya, dalam ibarat kata, kalau ibarat pemikiran pribadi, nggak gimana lah, nggak dimasuk akal ya, dimana cara pengobatannya memang kalau kita lihat sepertinya bisa dibilang gimana ya, secara main-main kisah teman saya yang berobat tanpa ada hasil. Jadi tanpa ada hasil tuh bagaimana tuh? Tanpa ada hasil seperti apa yang nggak ada hasilnya? Apakah dalam pengobatan itu tidak berdampak kepada yang diobat atau bagaimana? Kalau dalam apa dalam nalar kita orang sehat, untuk pengobatannya memang jauh lah dari pemikiran orang hebat ya, seperti orang paranormal kan.
Kalau untuk pengobatan memang jauh ya sih, dia memang orang hebat, cuman untuk pengobatan kayaknya gak masuk di akal. Masuk di akal. Jadi cerita pertama kali kenapa abang bisa ke sana, ke tempat dukun itu? Dulunya waktu 5 tahun kemudian, ke 5 tahun ke belakang, waktu itu abang masih jadi ibaratnya kalau bilang orang kita kan driver. Driver dari sini ke luar kota dibawa mobil teman, dia udah ada ibarat bilang orang ada dapat penyakit gitu, penyakit yang tidak bisa diidentifikasi dengan dokter. Seperti ibaratnya penyakit yang aneh lah gitu kan. Nah, jadilah adalah inisiatif keluarganya mau ngajak berobat ke daerah luar dari Kerinci. Nyampe perjalanan abang penasaran apalah penyakitnya. Di dalam perjalanan menuju ke TKP itulah ngobrol-ngobrol, ternyata memang kalau bilang orang kita tuh penyakitnya Guna-guna gitu. seperti itu lagi. Nggak diguna-guna atau kata-kata kerennya lah santet gitu kan. Nyampe cerita lah, ya bang, ya lah kayaknya memang seperti dilihat dari wajah Itu teman udah- ini. Oh maaf ya, siapa tahu pas abang mau ke sana, abang dapat informasi dukun itu dari siapa? Memang dari keluarga teman abang ini yang di luar kota gitu. Kota. Kota tujuan itu kan. Jadi ibaratnya keluarga yang di sana nyuruh kami berangkat untuk berobat di situ. Ibaratnya bilang orang kita kan buat kampung. Iya. Lah pas nyampe di situ sore persiapan, malamnya langsung berobat. Orangnya datang. Dari kedatangan yang mau mengobati, Dukun ya, abang bisa ya, katakan dukun. kalau bisa katakanlah dukun lah, orang hebat lagi ya. Abang udah merasa gimana gitu, merasa dibilang yakin nggak yakin. Walaupun kita berobat pasti kan ada syarat Iya, syarat apa yang bisa dibawa, atau ya ibaratnya salah satunya ciri bahkan. Kalau ini enggak gitu, orangnya datang masuk masuk ke rumah nih, Bang. ya, masuk ke rumah, persiapan, langsung berobat. Langsung berobat. Itu Tanpa- gimana cara yang mengobati itu, Bang? Langsung berobat gimana tuh maksudnya? Ya langsung gitu. Oh, langsung. nggak ada ibaratnya persiapan inilah, persiapan untuk kemayannya lah, nggak ada gitu. Kayak kita ngumpul di suatu ruangan. mulai Itu metode awal dukun itu mengobati itu bagaimana, Bang? Cara pertama kali dukun itu mengobati pasiennya. ya cara mengobatinya kayak kita ngobrol biasa aja gitu. Panggil yang sakit, nanti adalah dia hari pertama tuh yang datang 3 orang. Yang satu jadi ibaratnya kalau bilang kita tuh yang bisa dipakai tubuhnya lah. Tubuhnya untuk bisa dipakai untuk netralisir atau Netralisir, masuk jin ya, Bang, ya? masuk jin yang di tubuh Iya. cewek ini kan. Langsung kan Kerinci. Kerinci ini kita udah tahu kan gimana caranya, apa yang harus dipersiapkan. Kalau ini enggak gitu, dia datang naik lantai 2 masuk kamar, langsung mulai Langsung mulai. ya. Itu cara yang mengobati, Bang?
Dari mobil itu seperti tangan atau gimana, pakai baca mantra narik atau caranya bang? Caranya gini Ki, kalau dilihat dari segi pengobatan dengan kita orang Kerinci memang jauh ibaratnya. Kalau kita di kampung masih ada lah baca ayat inilah, izinnya lah ke yang siapa yang dia nuntut kan gitu kan. Kalau ini enggak, tanpa ada baca-baca. Tanpa ada baca-baca. Pakai kesurupan nggak bang? Kalau dibilang kesurupan, ada sih kesurupan. Itu gimana kesurupannya tuh? Kalau dibilang kesurupan, ada sih kesurupan gitu, cuman nggak seperti biasa gitu. Bagaimana itu bang? Kesurupannya kayak orang biasa aja. Tadi saya cerita sedikit dengan Mbak Temi ya, kata Mbak Temi. Jadi sebelum dukun ini melancarkan serangannya ya, itu dukun ini kesurupan seperti ini, seperti merokok, seperti ini ya. Ini lalu berbicara ya bang? Iya. Berbicara layaknya ada Layaknya teman ada. di depan gitu. Ya, temannya itu adalah datuknya, ibaratnya itu leluhurnya ya. Leluhurnya. Jadi ada sebutan yang menyebutkan leluhurnya seperti ini teman-teman. Merokok gimana bang? Merokok lah datuk dulu. Datuk baru datang. Ini kita ada tugas malam nih mengobati yang cewek nih. Ini namanya. Ya, namanya nggak enak pula kita sebutkan Ki. Nah, jadi disitulah mulai abang curiga Ki. Ini kok pengobatannya kayak aneh gitu kan. Kayak nggak masuk di akal gitu. Neneknya itu sama atau leluhurnya itu bisa dinegosiasi dulu. Nek, merokoklah dulu nek. Nanti sudah merokok baru kita obat. Baru kita mulai acara kan, Acaranya, pengobatan. gitu. Itu aneh sekali teman-teman. Jadi bang lanjutkan bang. Jadi sudah itu mulailah pengobatan. Jadi abang Ki sempat ditanya juga tuh dengan yang paranormal nih lah, ibaratnya ndak enak pula kita bilang dukun kan, paranormal nih. Pas itu malam tuh abang duduk di dalam, pas berhadapan dengan paranormal tuh. Jadi dia bilang, "Dek, kalau ibarat kita bilang ada nyali." Dia bang kaget Ki. Ada nyali apa bang? Ya udah biasa lihat kayak gini. Soalnya ini agak gimana gitu pengobatannya kan, agak ngeri lah gitu. Dalam hati bilang, ya abang jawab lah, berani bang. Cuma dalam hati beda. Dalam hati beda Ki. Kalau kayak gini pengobatan mungkin anak kecil pun berani kan itu ibaratnya Ki kan. Yalah. Bilang yalah. Lanjut pengobatan. Udah mulai ada yang kerasukan, abangnya di dalam tetap santai. Jadi sudah kerasukan, sadar. Di selingan disadarnya anggota yang paranormal inilah mulai timbul curiga yang kedua. Oh curiga itu bang? Ya mau ngomong lagi ya, masa ya paranormal bisa minta minuman keras? Masa ya paranormal bisa minta minuman keras? Itu gunanya minuman keras untuk apa tuh bang? Bilangnya kalau sudah pengobatan itu tuh bau napas nih nggak sedap gitu kan. Jadi dengan minuman keras itulah yang diminum bisa menghilangkan bau gitu. Oh jadi gini ya teman-teman kesimpulannya ya. Jadi paranormal ini kalau ia sudah mengobati orang, ia kesurupan, dia dirasuki oleh leluhurnya, ya. Saya tidak menyinggung leluhur siapa saja ini, leluhurnya sudah kesurupan ini, leluhurnya udah pergi, lalu leluhurnya ini seperti meninggalkan jejak, yaitu aroma yang busuk di mulutnya. Jadi si dukun ini meminta kepada Meteni untuk membelikan minuman keras yang dimana ya seperti anggur atau seperti minuman yang lain ya. Dukun itu meminta sampai berapa botol dukun itu minta? Pokok setiap satu pertemuan tuh
3 botol. Nah, jus 3 botol. Kami 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan 3 botol. Coba teman-teman, dukun itu minum sendiri habis, Bang. Habis Habis. malam tuh dia minum Wih. sama-sama tuh. Jadi yang anehnya si dukun ini seperti ini teman-teman. Seperti teman-teman dengar tadi jelas sendiri ya. Jadi lanjutkan, Bang. Jadi di situ lagi timbul curiga kedua kan. Maksudnya timbul kecurigaan dalam pengalaman Bang bawa orang berobat, walaupun keluarga apa orang lain dalam seputaran kota nggak pernah kayak ini kan, nggak pernah kayak ini kan. Paling banyak dimanapun kita berobat, yang paling susah pastilah ibaratnya syaratnya yang harus dicari. Ini bekal yang kami bawa cuman modal nekat, dan nekat maksudnya tanpa ada syarat. Jadi dukun ini, Bang, syaratnya sesudah minuman keras 3 botol saat pertama kali pertemuan. Syarat keduanya apa, Bang? Kalau pas pertemuan terakhir itu ya ibarat ya di mana aja lah nak ya, bukan maaf ngomong tiap kita berobat di paranormal kan pasti ada imbalan. Imbalan yang ini yang bikin abang penasaran lagi, ibaratnya tambah gimana itu, curiga yang tidak masuk di akal. Cuman seperti itu berobat, ibaratnya 3 pertemuan. Oh iya, teman, saya lupa ya. Jadi yang dukun obati ini, Bang, itu penyakitnya apa tuh, Bang? Seperti apa gangguannya? Gangguannya ya seperti santet gitu. Santet ya. Santet, bisikan-bisikan di telinga gitu kan. Bisikan di telinga seperti apa yang dibisikkan oleh jin itu di telinganya? Kayak orang nyuruh gitu, gimana? Nyuruh bunuh diri gitu. Bunuh diri ya. Kalau dia bunuh diri. Jadi di telinga tuh ada gangguan sebenarnya. Tapi kalau dari tafsiran si paranormal kayaknya bilang dia kan banyak jin yang merasuki tubuhnya, sampai bab kakinya yang membengkak, tangannya apa yang dipegang nggak kerasa kan. Sempat juga terjadi dia kesurupan sampai 8 jam. Wow. Jadi, setelah 8 jamnya kesurupan, lalu dibawa ke dukun ini. Terjadilah hal seperti ini ya. Terjadilah hal yang tambah aneh. Tambahannya. Jadi setelah dukun ini meminta seperti minuman keras, Bang, ya, saya ulang kembali, dan dukun itu juga ada meminta selain itu, Bang. Nggak ada imbalan. Itu berupa apa imbalannya? Kalau bilang kita imbalannya berupa uang. Uang sebesar, Kalau setahu abang, waktu kami berobat 5 tahun ke belakang itu kan, dia menargetkan satu orang tuh 10.000. 10 juta. 10.000. 10 juta. Kalau bilang orang sekarang kan 10.000 ya. Jadi Kalau kita bilang 10 juta kan kaget orang di gila teman-teman. Jadi si dukun ini satu kepala. kalau bilang orang kita satu kepala 10.000. Wow. Jadi 10.000 ini artinya 10 juta teman-teman ya. Jadi dukun ini mengobati pasiennya yang memodalkan, ya mau saya berbicara ya, itu sama saja dengan berbohong kepada pasien. Dengan metode minta minuman keras setiap kali pertemuan minta minuman keras, akhirnya minta minuman keras lagi di saat metode pengobatan, seperti Kayak nggak masuk akal nggak gitu. masuk akal ya. Dan yang paling menonjol di sini, dukun ini meminta seperti imbalan uang 10 juta per satu kepala. Andai saja yang sudah
ke tempat dukun ini 100 orang, berarti satu kepala berapa dong sehari dukun ini mendapatkan uang. Ini bang, yang diobati sehat apa enggak bang? Ah ini Bang. Kalau Nah, tahu abang ya, waktu itu 5 hari Anggara adalah 2 minggu setelah kami berobat itu balik lagi ke kota itu kan, kampung tuh belum ada juga perubahan. belum ada puluhan. Malah paranormal ini bilang, kami sempat nanya kan, kok nggak ada perubahan bang? Cincin udah dikasih, Hah? pakai baratnya untuk gimana bilang orang kita, magar diri ya. Magar diri. Magar diri. Cincin apa cincin tuh? Cincin tuh Emas. pakai enggak. Kayak cincin apalah, dibilang apa? Perak, kayak perak gitu kan. Cuman itu pakai imbalan juga tuh. Woi, pakai imbalan juga tuh. Satu cincin tuh perjanjiannya kemarin kan anggaran berapa? Tidak salah bang 500. Wah, Pas ditebus 1.200.000. wah, itu kenapa bisa berbunga tuh bang? Katanya sih agak beda isinya kan dari yang pertama. Oh, Nyampe itu tanya-tanya lagi, kok mas nggak ada perubahan bang? Mbah nggak ada perubahan nih, masih ada lah bisik-bisikan itu. Sempat lah orang tuh ngomong ini, ya bu, mungkin masih dalam masa pengobatan. Dia memang kalau yang di tubuh tuh sudah nggak ada lagi bilangnya kan. Cuman yang di telinga lu tuh cuman gimana lah biar orang kita tuh ilusi. Bekas-bekas bisikan tuh masih ada kan. Nah, kalau bilang sang dukun, jin yang merasuki tubuhnya tuh memang sudah nggak ada lagi. Memang sudah keluar semua. Ya paranormal tuh lah ngomong. Ini kalau dilihat bu, di Terawang lagi masih ada satu. Jadi kami kaget, kok kemarin dia bilang sudah nggak ada semua, nyampe sekarang udah 2 minggu kok ada lagi, gitu kan. Ya kok ada lagi ya, soalnya ini nih yang berat, yang satu ini paling gimana gitu, paling hebat. paling hebat ya. Ini hebatnya dalam tanda kutip gimana nih bang? Beratnya atau dukunnya atau jin yang berat nih? Kalau bilangnya dukunnya, Dukun lawan dari yang pasien ini bang ya? ya dukun yang ngirim ke pasien. Bilangnya dukunnya dari Banten. Jadi dalam itu ngobrol lagi kan, dalam keadaan makan ngobrol ini tambah curiga. Dia masang tarif lagi untuk melawan sang dukun ini. Melawan si dukun ini minta tarif lagi bang. Itu sebesar angka-angkanya sebesar berapa tuh dukun tuh minta? Kalau malam tuh Ki, mungkin kalau dibilang dengan juta mungkin teman-teman kita kaget ya. Anggaran 25. Jadi dukun itu kalau ingin melawan dukun yang satu lagi ini minta tarif dengan angka yang nominalnya tinggi teman-temannya 25 juta bang. Ya, Itu dikabulkan atau tidak nih bang? cuman kami pas pertemuan itu kan ya mungkin diputuskan sendiri kan. Jadi diiyakan kami, ya? ya kami iyakan dulu, cuman kami berjanji kami runding lah dulu dengan keluarga, soalnya ini menyangkut duit banyak kan. Masalah menyangkut duit banyak dan masalah nggak bisa kita putuskan sendiri kan. Kok tiap jam ada aja nelpon. Gua nanya bang ya. Jadi berobat nggak ya? Jadi berobat ya. Kayak maksa gitu ya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa cerita panjang ya. Video ini akan saya cut, saya ambil yang penting-penting saja. Dan juga teman-teman,
saya juga bingung konten bulan puasa ini apa ya. Nanti kebetulan anak Behengki ini juga seorang indigo ya yang bernama Ica. Nanti penasaran IG-nya saya ini di bawah ini IG-nya ya, bisa teman-teman lihat. Nanti langsung aja dibuka IG-nya. Nah teman-teman, kalau video ini menyinggung ya, apalagi saya mengatakan paranormal atau dukun, atau teman-teman yang menonton ini adalah paranormal, saya mohon maaf sama sekali tidak menyinggung teman-teman ya, sang paranormal yang ada di Kerinci ataupun di Nusantara ini. Inilah cerita pengalaman pribadi Bang Temi tadi. Mohon maaf kalau jika cerita ini bisa melompat-lompat ya, nggak teratur karena kami nggak pakai naskah, juga nggak pakai konsep, ketemu langsung Bang ya. Iya. Langsung nggak pakai konsep sama sekali ini. Nanti saya akan ambil yang penting-penting saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja Bang. Iya. Itu saja Bang ya. Nah, ini boleh Bang Temi untuk yang berpuasa hari ini, Bang Temi tolong ucapkan apalah sedikit untuk orang berpuasa yang nonton. Puasa. Ya. Oke. Ya buat teman-teman dimanapun berada, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya full semua. Ya, semoga apa yang dikerjakan lancar, sehat selalu, itu aja. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mungkin cerita sampai di sini saja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.